maka kita akan bahas dulu apa sih logis itu gitu. Kenapa sampai si Piling dibilang tidak logis? Logis itu secara bahasa dia ada, kalau kita analogikan itu ada empat, yaitu eh, selanjutnya Mira. Mohon maaf ya Bu Rivina sebentar. Oke, nah sudah. Silakan Bu Oke. Rivina. Logis ya, logis itu sesuatu yang sesuai dengan prinsip akal ataupun nalar dari seseorang. Yang kedua, logis itu dia masuk akal dan dapat dipahami dengan mudah. Logis juga dia sistematis dan terorganisir dengan baik. Kemudian logis itu sesuai dengan hukum atau prinsip-prinsip yang berlaku pada suatu daerah ataupun tempat. Itulah yang kita katakan logis. Jadi logis itu ada sesuai dengan nalar, bisa dilogikakan, bisa diterima akal, dan dia sifat sistematis, terorganisir, maupun dia sesuai dengan hukum-hukum ataupun prinsip secara umum yang berlaku di masyarakat. Itulah logis secara pengertiannya. Kemudian di sini saya sebagai orang Piling yang mengenal tentang Stephen lebih kurang setahun lebih ya. Kenapa sih dibilang Piling itu tidak logis gitu kan? Apakah logis gitu ya? Kemudian kita membahasnya dari segi sisi pengertian dari Stephen-nya. Stephen ini ditemukan oleh Pak Faris Poniman. Ini perkenalan tentang siapa saya ya, kalau kontak personnya boleh dihubungin. Kemudian untuk media sosialnya di Instagram maupun Facebook, nama Rivina Arlin. Ya, selanjutnya Mira. Oke. Di dalam Stephen itu dikenal bahwa fenotip adalah genetik dan lingkungan. Stephen itu dia merupakan genetik yang 20% yang diketahui dari adanya sidik jari ya, scan sidik jari, di mana fenotip itu keadaan kita yang saat ini tampak. Kemudian genetik itu bawaan yang misalkan fitrahnya manusia. Kalau secara Stephen, ketika adanya mesin kecerdasan itu, itulah yang adanya 20%. Kemudian dibentuk, ditambahkan lingkungan, itulah yang akhirnya nampak keadaan kita sekarang, fenotipnya. Makanya untuk supaya konsep Stephen ini berlaku dengan sebetulnya, maka kita harus mengoptimalkan lingkungannya yang 80%. Ya, selanjutnya Mira. Oke. Kenapa kita perlu mengenal genetik ya? Karena dengan kita mengenal genetik, tadi kan kita mengenal genetik ini 20% ya. Kita bisa menciptakan lingkungan yang sesuai dengan genetik kita yang Allah ciptakan. Dengan tahunya genetik, kita akan menciptakan pola asuhnya sesuai dengan mesin kecerdasan masing-masing orang. Bagaimana cara berkomunikasinya, cara belajarnya, cara berinteraksinya, bagaimana memperlakukan seseorang berdasarkan mesin kecerdasannya. Ya, selanjutnya Mira. Oke. Di Stephen, kita mengenal bahwa siapa yang juara ataupun orang yang unggul itu dengan satu fokus ya. Jadi ketika kita menginginkan semua bidang kita power, itu tidak berlaku di Stephen. Stephen adalah konsep yang memfokuskan bahwa kita harus fokus pada masing-masing keunggulan
setiap orang. Seperti ketika gajah, ya kita eh, kita bandingkan dengan burung yang pandai berenang, maka kita tidak bisa menentukan siapa yang lebih unggul, ataupun ikan yang di dalam air mana lebih cepat dibandingkan burung yang terbang di udara. Maka masing-masing dari keunikan hewan itu, dia eh, cerdasnya atau unggulnya sesuai dengan lingkungannya. Itulah makanya Stephen ini lebih fokus ke satu mesin kecerdasan. Maka kita harus mengoptimalkan di mana kita punya faktor genetik yang Allah telah berikan sejak kita lahir. Makanya di Stephen ada strata genetik itu dibedakan berdasarkan jenis kelamin, kemudian mesin kecerdasan, selanjutnya drive kecerdasan dan kapasitas otak atau EQ, kemudian golongan darah. Inilah strata genetik yang ada perbedaan antara potensi dan bedanya antara perbedaan genetik dengan potensi yang dia miliki. Ya, selanjutnya, Mira. Oke, di Stephen itu kita sama-sama sudah tahu ya, kalau ibu-ibu, bapak yang sudah pernah tes Stephen, bahwa ada 5 mesin kecerdasan di Stephen, yaitu S dari sensing, itu memori rajin belahan otak kiri bagian bawah, yaitu dia terbagi 2. Sensing ini ada introvert maupun extrovert. Kemudian ada thinking, si analitis dan pandai, otak sebelah kiri bagian atas, dan selanjutnya ada intuiting, otak sebelah kanan bagian atas, itu yang kreatif dan inovatif, dan otak sebelah kanan bagian bawah adalah feeling. Kemudian ada di tengah-tengah itu namanya insting, yang nalurinya serba bisa. Inilah yang mesin kecerdasan merupakan belahan otak dominan yang manusia miliki. Di Stephen juga, sensing itu dikenal intelijennya dengan kecerdasan indikatornya dia adalah praktisi, konkret, kemudian sesuai dengan panca inderanya, jangkauannya sesuai dengan panca inderanya. Thinking itu kecerdasannya berpikir, menggunakan pikirannya logis, cenderung objektif dan efektif. Kemudian ada intuiting, kecerdasannya indera keenam, maksudnya dia berpikirannya jangka panjang ya, jangka panjang, optimis dan terkonsep. Itulah orang intuiting. Selanjutnya ada feeling, kecerdasan perasaan, yang dia punya tenggang rasa yang tinggi, bijak, dan pemimpin. Selanjutnya, yang belahan otak tengah tadi ada insting. Insting itu adalah indera ketujuh, yaitu orangnya spontan, kemudian rela berkorban. Selanjutnya, dari 5 kecerdasan ini ada namanya sumber stimulusnya, yaitu yang introvert ya, berbeda pengertian introvert extrovert di Stephen dengan psikologi yang selama ini kita pahami. Kalau di Stephen, introvert itu bahwa stimulus atau sumber dia bergerak itu memang berasal dari dalam dirinya. Kalau ekstrovert, bahwa sumber stimulusnya itu berada dari luar ataupun lingkungan yang mendukungnya. Kalau falsafah hidupnya, bagaimana kita menggerakkan orang introvert ini, yaitu dia diancam atau anti neraka, sementara yang ekstrovert itu diiming-imingi ataupun dicarikan surga. Cara memotivasinya ya, cara memotivasinya kalau introvert itu adalah tantangan, sementara kalau ekstrovert adalah difasilitasi.
Jadi semakin ditantang, orang introvert merasa harus mengalahkan tantangan itu. Sementara ekstrovert itu ketika ada tantangan, karena dia harus difasilitasi, dia biasanya memilih untuk mundur. Jadi bedanya introvert dengan ekstrovert itu, ekstrovert dia harus difasilitasi, ada kenyamanan di situ, sementara introvert itu memang dia berasal dari dalam dirinya. Maka ketika ada tantangan, dia merasa harus dikalahkan, maka lebih introvert itu lebih punya energi untuk menaklukkan tantangan itu. Oke. Feeling itu dia karakternya adalah bawaannya, perasaannya, suka disayang, lembut, dia berorientasi pada orang lain, mengukur perasaan, hangat dan ramah. Empatinya tinggi, suka bersimpati, tapi satu sisi juga mudah tersinggung. Dia suka ngobrol, meyakinkan, dan chemistry-nya adalah cinta. Feeling ini memang chemistry-nya cinta ya. Jadi itulah kelebihan dan kekurangan ya dari si orang feeling. Kemudian kekurangannya ini pun karena dia lebih dominan perasaannya, disitulah dia tidak logis. Sehingga kadang-kadang ketika dia perasaannya lagi mudi, gitu kan, kita bisa melihat bahwa si feeling ini tidak logis dalam menghadapi suatu keadaan. Kemudian mudah emosional karena dia rasanya terlalu berlebihan, maka ketika dia menghadapi masalah timbul dulu emosinya dibandingkan akal pikirannya. Kemudian mudah menangis karena dia sensitif ya, karena langsung terasa perasaannya tidak enak, maka dia salah satu meluapkan amarahnya itu dengan tangisan. Kemudian suka tidak enakan kepada orang lain dan tidak mandiri dan jadinya seperti lebay gitu. Ketika dia terlalu modi maka akan terlihat lebay. Itulah hal-hal yang negatif dari si feeling. Jadi si feeling ini tunggu Mira sebelum dikalikan. Jadi tadi mesin kecerdasan feeling ini ketika dia lingkungannya memfasilitasi ke berkembangnya potensi feelingnya sehingga dia akan mencapai 100%. Jadi ketika dia perasaan feelingnya terasah, maka dia akan menjadi orang yang feeling yang potensial gitu. Kemudian ketika untuk untuk tadi kan logika ya, logika itu kan ke thinking. Ke thinking itu ketika si feeling ini dia potensi mengeluarkan potensi 100%, maka kita lihat logika dia itu hanya terserap sebanyak 20%. Jadi dari sini bagaimana kita meningkatkan si feeling supaya logisnya makin besar, maka kita harus naik makom ataupun si feeling ini dilatih untuk lebih cerdas secara emosinya. Sehingga ketika dia menghadapi suatu masalah, ketika semakin besar tangki cintanya, maka dia potensi untuk menaikkan logikanya juga semakin besar. Jadinya misalkan si feeling ini kita analogikan dengan angka ya, misalkan ada 1000 ya. Jika 1000 udah tangki cinta si feeling, maka logikanya ada 200 ya. Kemudian ketika dinaikkan lagi potensi si feeling ini menjadi 10.000, maka logika berpikir si feeling ini terhadap logikanya akan juga naik menjadi 2.000. Seperti itu. Jadi persen-persenan ini menyatakan bahwa
semakin si feeling terpenuhi tangki cintanya, maka logika dia berpikir pun akan semakin lebih logis. Ya, selanjutnya Mira. Jadi bagaimana cara mempulkan tangki cinta si orang feeling, kan? Jadi kan tadi ketika memang si feeling udah tangki tingkat meningkat, maka untuk hal-hal yang lain juga akan meningkat bobotnya. Kalau persennya tetap ya, tapi bobot dari harga persen itu meningkat. Maka orang feeling ini memerlukan pola asuh adalah dengan cara yaitu jadilah misalkan sebagai orang tua, jadilah kita menjadi teladan bagi orang si feeling dengan cara sering memujinya, memotivasinya, memanjakan si anak, terus menemani treatmentnya, menemaninya, terus cara berkolaborasinya adalah mengobrol sering-seringlah ngobrol kepada anak feeling ini. Cara orang feeling, cara belajarnya itu adalah melalui orang lain. Jadi ketika si feeling membaca sesuatu atau mempelajari sesuatu, dia lebih cepat ketika dia mendengarkan, berdiskusi dengan orang lain dibandingkan dia belajar sendiri. Gitu. Kalau dia belajar sendiri membaca itu dia lebih cepat mudi, bosan. Gitu. Tapi ketika dia baca sedikit, kemudian ada teman untuk ngobrol, membicarakan tentang topik itu, dia akan lebih mudah menyerapnya. Jadi memang si feeling ini perlu orang lain, sangat perlu orang lain untuk mengembangkan logikanya, potensi-potensinya yang lain. Jadi memang keperluan dari orang feeling ini adalah sokongan dari orang-orang terdekatnya. Perasaannya harus dijaga dan perasaannya juga harus diajak, maksudnya mulai diakui gitu. Jadi ketika dia ada marah, nangis, nah itu remednya adalah tidak perlu kita tanya kenapa nangis, tapi validasikan saja. Kamu sedih ya? Tidak apa-apa sedih biasa karena tidak apa semua orang juga akan sedih. Jadi usahakan bagaimana ketika dia mengodi itu kita senangkan hatinya, kita puji, kita tegur, kita ajak bicara gitu sehingga dia tidak terfokus pada masalahnya. Karena orang feeling ini ketika perasaannya sudah nyaman, masalahnya akan selesai dengan sendirinya. Kemudian kelebihan dari orang feeling ini adalah pernapasannya dengan napasnya yang panjang sehingga dia mampu bercerita ketika topik itu memang dia sukai, itu bisa berjam-jam. Itulah dari ketika kita tahu bahwa mesin kecerdasan orang feeling, maka kita tahu bagaimana pola asuhnya, bagaimana kita berinteraksi pada orang si feeling, bagaimana kita treatment ketika si feeling ini punya masalah, bagaimana cara meningkatkan kapasitas dari si orang feeling. Oke, selanjutnya Mira. Oke, jadi apakah si feeling itu tidak logis? Nah, itu kembali lagi ke masing-masing penilaian dari mesin kecerdasan kita semua ataupun tingkat tadi ya, tingkat kecerdasan dari si feeling. Si feeling ini bisa dibilang tidak logis ketika kita melihat dari sudut pandang kalau ada akar kita lihat atasnya gitu. Tapi ketika kita lihat lagi ke bawah akar masalahnya, maka ketika si feeling sudah mulai meningkatkan kapasitasnya apa tadi ke, ke kecerdasannya secara feeling ya, maka dia akan bisa membuktikan atau memaparkan data-data kenapa dia bersikap seperti itu. Mungkin itu saja Mira. Selanjutnya kita mungkin dari tanya jawab, kita diskusi ya, akan lebih mengayahkan wawasan kita tentang si feeling yang tidak logis. Ya, saya kembalikan kepada Mira.
Oke, baik. Terima kasih Bu Revina untuk materinya tentang feeling pada malam hari ini ya Bapak Ibu. Jadi kita udah dengarkan tadi penjelasan dari Bu Revina tentang feeling, apakah si feeling itu tidak logis ya, kembali lagi ke mesin kecerdasannya Bapak Ibu, apalagi sebagai feeling ya, apakah dengan mesin kecerdasannya yang feelingnya apakah sudah dioptimalkan atau belum, karena ketika mesin kecerdasan yang feeling otomatis dioptimalkan ya, maksudnya ketika mesin kecerdasan yang feeling dioptimalkan, dipotensikan, otomatis mesin kecerdasan yang lain itu bobotnya akan ikut naik. Termasuk bagian thinkingnya yang tadi mungkin secara persentase itu cuma 20% ya Bapak Ibu. Nah, itu otomatis akan ikut naik juga. Jadi akan lebih mengasah logikanya ketika feelingnya itu sudah dijaga dengan baik. Begitu ya kira-kira ya Bu Rivina? Iya, Mira. Oke, baik. Terima kasih Bu Rivina. Selanjutnya Bapak Ibu ya, kita masih punya waktu sampai 1 jam ke depan ya, tepatnya sampai di jam 21.00 waktu Indonesia Barat ya, atau sampai dengan di jam 9 malam nanti, untuk bertanya jawab, sharing, ataupun diskusi dengan Bapak Ibu semua ya. Kalau misalnya Bapak Ibu punya pertanyaan, punya hal yang ingin di-sharingkan tentang anaknya yang mungkin feeling, suaminya feeling, rekan kerja feeling, karyawan ataupun bos feeling, siapapun ya Bapak Ibu, silakan untuk ditanyakan, di-sharingkan ataupun didiskusikan. Karena kita masih punya banyak waktu sampai 1 jam ke depan, dan tentunya Mira akan lebih prioritaskan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya jawab, sharing ataupun diskusi, bisa open cam dan juga open mic. Tapi kalau misalnya memang tidak memungkinkan, silahkan di-share pertanyaannya ya, ataupun hal yang ingin di-sharingkan ataupun didiskusikan melalui room chat Zoom ya, yang ada yang sudah tersedia ini. Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin tanya jawab, Mira masih menunggu ya untuk Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu belum ada pertanyaan, mungkin Mira izin untuk ada share screen informasi sedikit ya Bu Rivina dan juga Bapak Ibu semua, sembari menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu ya. Tetap Mira akan menunggu ya pertanyaan dari Bapak Ibu, tapi sembari kita menunggu, mungkin Mira mau share sedikit informasi dulu ya. Oke. Oke, nah sebentar ya Bapak Ibu. Mana tahu informasi ini Bapak Ibu butuhkan ya. Jadi Mira mau share sedikit. Oke. Nah, oke Bapak Ibu, ini adalah informasi pertama ya yang mungkin mau Mira bagikan sebelum sembari Mira menunggu pertanyaan, sharing ataupun diskusi dari Bapak Ibu ya tentang feeling pada malam hari ini. Yang pertama ya ada informasi, insya Allah ya di bulan, oh, maaf ini kayaknya Mira salah flyer nih Bapak Ibu. Ini masih flyer bulan Februari. Oke, kalau begitu ya Mira informasikan secara manual aja ya Bapak Ibu untuk tanggalnya. Nah, insya Allah di tanggal 8 Maret ya, 8 Maret 2025 nanti ya, di bulan depan tepatnya, Stephen Brain akan mengadakan workshop Stephen level 1 yang dimana yang akan dibersamai oleh Pak Adi Novian selaku trainer Stephen dan juga merupakan owner dari Sekolah Alam Mufida dan juga sebagai praktisi Sekolah Alam.
yang akan membersamai Bapak Ibu jika Bapak Ibu berminat untuk mengikuti workshop Stevie level 1. Tentunya akan ada banyak sekali yang dipelajari dari workshop Stevie level 1, yaitu yang pertama, Bapak Ibu akan lebih mengenali tentang potensi diri, kemudian Bapak Ibu juga akan belajar tentang dasar dari konsep Stephen. Bapak Ibu juga akan mengenali 5 mesin kecerdasan, terutama 9 personality genetik Stephen ya. Dari yang 5 mesin kecerdasan sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting itu akan terbagi lagi menjadi 9 personality genetik di mana terbagi menjadi sensing introvert, sensing extrovert, sampai dengan ke feeling extrovert ya, feeling introvert dan juga feeling extrovert. Nah, yang nggak punya drive atau lapisan otak dominan itu adalah insting, bagiannya insting. Jadi insting itu tidak mempunyai introvert dan juga extrovert. Nah, itu juga nanti Bapak Ibu akan pelajari di WSL 1 ini. Nah, kemudian tentunya Bapak Ibu juga akan membuat peta karakter suksesnya dari Bapak Ibu masing-masing. Nah, tentunya akan ada banyak sekali yang Bapak Ibu dapatkan di WSL 1 ini. Yang pertama, Bapak Ibu juga akan mendapatkan sertifikat WSL 1, slide materi PDF, kemudian ada e-book Stephen, dan juga Bapak Ibu diperbolehkan riset secara berulang selama Stephen Brain melaksanakan workshop Stephen level 1. Nah, ini adalah keuntungan yang paling benefit yang paling ini ya Bapak Ibu ya, yang paling sangat bermanfaat. Kenapa? Karena memang Stephen Brain itu tidak pernah memberikan record Zoom setelah Bapak Ibu mengikuti workshop dari Stephen Brain. Tapi Bapak Ibu diperbolehkan ya riset kapanpun ketika Stephen Brain melaksanakan WSL 1 lagi. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu udah ikut nih WSL 1 di bulan ini. Nah, kemudian di batch selanjutnya ketika ada peserta baru, Bapak Ibu juga masih diperbolehkan untuk mengikuti WSL 1. Nah, kenapa? Karena tentunya ya di setiap pertemuan pasti akan selalu ada ilmu-ilmu baru. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan diberikan record Zoom, tentunya Bapak Ibu hanya akan berfokus mendengarkan pembelajaran di satu rekaman Zoom itu aja. Tapi ketika Bapak Ibu melakukan riset secara berulang, akan selalu ada ilmu-ilmu baru, insight-insight baru, dan tentunya akan ada banyak sekali hal-hal baru yang akan Bapak Ibu dapatkan. Nah, WSL 1 ini juga dilaksanakan secara online ya Bapak Ibu. Jadi nggak dilaksanakan secara offline. Kenapa? Karena peserta yang mendaftar itu dari berbagai daerah. Nah, karena Stephen Brand ini cabangnya ada di Kota Medan, jadi untuk menjangkau para peserta yang dari luar daerah Kota Medan, tentunya cara yang paling efektif adalah dilaksanakan melalui online by Zoom. Nah, tentunya acara ini atau workshop ini dilaksanakan selama 1 hari full ya Bapak Ibu. Jadi dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Nah, tentunya untuk Bapak Ibu yang mendaftar ya sebagai 5 pendaftar tercepat, kita berikan early bird ya dari investasinya yang atau biaya normalnya Rp1.000.000 menjadi Rp700.000 atau Rp699.000. Nah, Bapak Ibu silahkan ya mendaftar di nomor WhatsApp yang sudah tertera di flyer ini di 0811-656-6677 atau di nomor 0811-657-6667. Oke, ini adalah informasi yang pertama. Kemudian ada juga ya Bapak Ibu informasi yang kedua yang lanjutan dari WSL 1. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu udah mengikuti WSL 1, Bapak Ibu bisa mengikuti WSL 2 ini. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu hanya berminat untuk mengikuti WSL 2, itu memang step-nya harus didahului dengan WSL 1 dulu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus lulus dulu di WSL 1, baru Bapak Ibu bisa mengikuti WSL 2. Nah, WSL 2 ini akan ada banyak sekali materi yang disampaikan, teori-teori juga yang disampaikan, dan ini dilaksanakan secara 3 hari berturut-turut Bapak Ibu. Jadi insya Allah akan dilaksanakan di tanggal 21 sampai dengan 23 Maret 2025. Dan itu tepatnya di hari Jumat sampai dengan hari Minggu ya Bapak Ibu. Nah, tentunya ini akan diisi secara bergantian oleh pemateri, dimulai dari Solver Ferry, kemudian diisi oleh Coach Yardian, dan diisi juga oleh Bu Sri Wahyuni sebagai trainer Stephen.
Oke, dan tentunya dibandingkan dengan WSL 1, di WSL 2 Bapak Ibu akan lebih banyak belajar tentang konsep Stephen, akan lebih menentukan social rule dan juga KKM. Apa sih itu social rule dan juga KKM? Nah, itu nanti Bapak Ibu akan dapatkan ketika Bapak Ibu mengikuti WSL 2. Nah, kemudian Bapak Ibu juga memiliki eh, berpeluang menjadi konsultan minat bakat atau berpeluang menjadi promotor Stephen Brand. Nah, jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah lulus di WSL 2, tentunya Bapak Ibu sudah memiliki lisensi menjadi promotor Stephen Brand. Nah, jadi Bapak Ibu nanti berhak untuk menjelaskan dari hasil tes Stephen klien Bapak Ibu sendiri. Nah, tentunya untuk Bapak Ibu yang ingin mendaftar, 5 pendaftar tercepat atau 5 pendaftar pertama akan diberikan special rate dari biaya normal 5 juta menjadi Rp3.495.000. Nah, oke, Bapak Ibu, ini informasi yang kedua ya. Dan tentunya nggak lupa juga ya Bapak Ibu, banyak sekali benefit yang akan Bapak Ibu dapatkan selain sertifikat WSL 1, WSL 2, selain materi PDF, e-book Stephen, buku pancarona, dan juga tentunya riset berulang. Itu juga sama halnya dengan WSL 1. Oke, nah kemudian ada informasi yang terakhir. Nah, kalau tadi informasi yang Mira bagikan itu WSL 1 dan juga WSL 2, tapi ini adalah paketan ya Bapak Ibu, peluang usaha menjadi promotor Stephen Brand atau bisnis jasa tes kepribadian Stephen ya. Nah, jadi ketika Bapak Ibu mengambil paket ini dari biaya normal 10.500.000 menjadi 8.299.000 sebagai 5 pendaftar pertama, Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan WSL 1, WSL 2, dan juga alat tes Stephen yang gunanya untuk mengetes klien nanti yang akan dites Stephen. Nah, tentunya banyak sekali ya bonus yang akan Bapak Ibu dapatkan. Tentunya Bapak Ibu juga akan mendapatkan di monitoring juga nanti ya, akan ada bimbingan dari Stephen Brand khusus untuk para promotor Stephen Brand. Nah, nanti itu Bapak Ibu akan dapatkan setelah Bapak Ibu mengambil paket promotor Stephen Brand ini. Dan tadi tanggalnya sudah Mira bagikan ya Bapak Ibu di bulan Maret nanti, insya Allah akan kita buat. Nah, jika Bapak Ibu berminat, silahkan screenshot atau hubungi langsung nomor WhatsApp ya yang sudah tersedia di flyer. Oke, Bapak Ibu, itu adalah informasi yang terakhir. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mendengarkan. Terima kasih juga Bu Rivina sudah mengizinkan untuk Mira memberikan informasi ini sembari ya Mira menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu. Nah, jadi di sini ya Mira lihat sudah ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu yang sudah masuk. Tentunya Mira akan bantu bacakan pertanyaan dari Bapak Ibu. Nah, ini pertanyaan pertama masuk dari Ibu Lisa. Nah, pertanyaannya, Mbak, bagaimana cara menaikkan mood dari feeling extrovert yang sedang mengalami psikomatis yang mempengaruhi sakit yang diderita seperti sakit GERD dan lain-lain, kalau moodnya lagi terganggu. Kalau untuk bertemu orang, kalau tidak pas, maka moodnya akan terpengaruh, sedangkan tangki cintanya harus terpenuhi dari orang sekitar. Oke, silakan Bu Rivina tanggapannya. Ya, terima kasih Mira atas kesempatannya. Terima kasih Bu Lisa ya, udah bertanya sehingga menambah wawasan kita akan kasus-kasus dari seorang feeling. Untuk feeling ekstrovert ya, karena memang tangki cintanya dipenuhi oleh sekitar ataupun memang dia terpengaruh ya, sangat terpengaruh oleh lingkungan karena dia harus difasilitasi. Jadi memang orang feeling ini suka sakit GERD gara-gara ya itu tadi semua dipikirin gitu, dipikirinnya berdasarkan perasaannya terhadap orang lain. Jadi memang apalagi feeling extrovert ya, saya kan feeling extrovert itu memang ketika lagi tidak mood itu memang lebih nyaman itu malahan di rumah, dalam artian tidak jumpa orang lain, apalagi dengan orang-orang yang tidak disukai gitu kan, maunya lari aja, dalam artian bukan hari ini tidak perlu gitu, tidak mau menjumpa orang lain karena itu tadi takut perasaannya terganggu.
Jadi bagaimana supaya tangki cintanya bisa dipenuhi. Jadi kan ini ibu ya, ibu terhadap anak. Kalau ibu terhadap anak, ketika kita tahu si anak ini sedang moodnya tidak baik, karena orang feeling extrovert ini dia langsung nampak ya dari perubahan sikapnya, wajahnya gitu. Ketika dia memang belum naik, makanya belum pandai untuk meswiskan emosinya tadi itu terlihat jelas di sikapnya. Jadi caranya tidak perlu kita tanyakan kenapa dia waktu itu tidak wajahnya tidak enak atau apa, tidak perlu ditanyakan. Cukup disenyumin aja, kemudian ditanya eh, dipuji dan artian ditegur gitu kan, cantik ya gitu, ataupun ganteng ya gitu kan, ataupun eh, kakak misalnya dia pakai baju yang cantik gitu kita puji gitu, walaupun ya, biasa aja, tapi pujian awal kita menegur dia itu ada komunikasi. Jadi orang feeling ini ketika dia moody cukup kita puji, kita senangkan hatinya, kita naikkan rasa kepercayaan diri dia. Jadi yang menunjukkan kata-kata itu kata-kata cinta kita ke dia. Misalnya, kakak cantik ya, kakak baik ya, gitu kan. Terima kasih ya kak udah mau ikut, gitu. Tadi berarti udah mengawanin kita, menemani kita datang ke acara itu. Gitu. Jadi kita usahakan supaya dia tersenyum. Biasanya orang feeling ini ketika mau dia kemana pun, ketika dipuji, Pak, minimal dia tersenyum. Nah, dengan dia tersenyum sedikit, itu udah mulai mencairkan. Apalagi sampai nanti akhirnya dia lupa dengan masalahnya atau mudinya tadi. Kenapa? Jadi senangkan dulu hati. Jadi memang sering-sering disanjung ya feeling ini. Walaupun lebaynya tadi situ, lebaynya gara-gara kenapa? Ya mungkin kalau orang, apalagi ibu ibu tadi apa? Intuiting ya, ibu IE ya, intuiting extrovert. Itu kan biasanya kalau hal-hal yang tidak terlihat istimewa susah memuji ya kan. Tapi orang feeling ini dengan pujian yang kita dengan senyuman dengan apa itu aja dia udah merubah gitu, langsung modinya berubah. Jadi ditegur aja Bu, ketika kita tahu dia tidak kurang mudi, tegurnya bukan ditanya kenapa dia tidak mudi, tapi ditegur dengan cantik ya Dek, baik ya, atau terima kasih udah membantu kita. Jadi dia ada perasaan bahwa dia itu diperlukan, disayangi. Ah, itu aja aslinya. Gitu Bu. Mungkin Oke, ada feedback dari Bu Lisa, silahkan. oke, baik. Terima kasih, Bu Oh, Rifina. suami ya. Iya, ini kebetulan suami dari Bu Lisa, Bu Rifina. Ada tambahan lagi, Oke. Bu Rifina? Nah, ya, kalau suami sama juga Bu, suami ini walaupun udah dewasa ya namanya lah, feeling ini suka dipuji gitu. Jadi kalau orang FE itu ketika dia moody dipeluk aja Bu, dipeluk kan suami ya, dipeluk, atau misalnya dia dipuji aja, Mas ganteng ya hari ini gitu. Atau kita lihat aja misalkan rambutnya berubah ataupun ada yang pokoknya di hal-hal yang pujian gitu Bu. Itu orang feeling ini sangat, karena suami saya juga feeling gitu kan. Dan saya awal-awal tidak terbiasa dengan hal yang memuji-muji karena memang eh, dulu lingkungan saya tidak biasa dengan memuji-muji. Ternyata ketika bersuamikan orang feeling itu harus kita lakukan, kita biasakan ya, biasakan bilang dia ganteng gitu kan, terus eh, apa ketika dia moody gitu kita tegur itu tegur aja, misalkan eh, bagaimana perasaannya hari ini gitu, atau apa yang tadi ngapain gitu, jadi kita tanya perasaannya, bahasanya gitu. Jadi memang orang feeling ini disentuh aja ya, kalau orang FE mungkin kalau suami boleh kita sentuh itu ya, sentuh aja eh, pundaknya gitu kan, pelukan gitu, atau kita terus kita kalau
dulu Ustadz bilang kalau namanya suami istri ya, untuk mendapat keberkahan suami itu kalau bisa sebelum kita tidur itu kita eh, menciumnya, ya mencium ubun-ubunnya, suami yang mencium ubun-ubun istri, ataupun kita sebagai istri kita bilang, Mas atau Pak, eh, hari ini aku ada salah ya, mohon maaf ya gitu. Jadi si suami itu diakui keberadaannya. Feeling ini memang suka diakui bahwa dia merasa dicintai gitu. Jadi kalau orang feeling ini walaupun dari bapak-bapak, apalagi ketika kita punya anak, kita fokus ke anak, itu dia udah merasa terasing gitu, nggak diperhatikan. Jadi orang feeling ini eh, ketika kita nampak dia bad mood, kita bukan harus pergi, malahan kita duduk aja dekat dia. Itu udah mengobatinya. Tapi kalau kita langsung pergi menjauhi dia, dia jadi perasaan lagi gitu. Ya, aku kayaknya tidak diperhatikan gitu. Itu Bu. Jadi orang feeling ini memang lebaynya di situ gitu. Dia yang kita lihat bermasalah ya, orang lain melihat dia bermasalah gitu, orang lain melihat dia moodnya tidak baik, jadi kan seharusnya secara logisnya kita menghindar kan. Tapi ternyata orang feeling ini ketika moodnya tidak baik, itu kita harus mendekat dia, menyentuh tangannya, menegur dia, menegur aja apa kabar, atau tadi ngapain gitu, ataupun cantik ya hari ini gitu. Seperti itu. Jadi memuji-muji dia itulah lebaynya. Di situ logisnya tadinya kita tidak merasa tidak logis ya. Seharusnya kan orang nampak tidak senang gitu kita menjauhkan. Tapi orang feeling ini ternyata ketika dia lagi good mood itu dia harus didekati, harus dipuji di situ. Mungkin di situ Bu. Oke, terima kasih Bu Rivina. Nah, ini sudah ditanggapi Bu Lisa. Terima kasih Mbak. Oke, dengan senang hati Bu Lisa ya, semoga psikomatis dari suaminya segera sembuh ya, karena namanya feeling ya Bu Rivina ya. Kembali lagi, jadi setiap apa yang tersentuh di hatinya tidak enak di hatinya dari pikiran masuk ke hati, tertumpuknya di hati. Bukan tertumpuk di pikiran ya Bu Revina ya, tertumpuknya Lihat di hati. makan hati. Oke, nah kalau boleh Bu Rivina mungkin Mira izin sharing juga ya Bu Rivina ya sedikit, karena Mira juga punya mama feeling dan juga pernah mengalami hal ini ya, juga pernah mengalami psikomatis. Itu karena apa? Karena ya itu tadi, karena banyak masalah, banyak yang dipikirkan tapi tidak tertuang. Jadi terpendam terus di hati, menumpuk. Dan um, salah satu treatment yang Mira lakukan, nah ini mungkin boleh dilakukan Bu Lisa juga ya. Nah, jadi treatment sama feeling itu balik lagi seperti yang Bu Rivina juga sampaikan tadi, dipeluk ataupun dicium itu juga salah satu bagian dari tangki cinta feeling, yaitu physical touch. Dan salah satunya juga diajak ngobrol. Nah, kalau misalnya dia nggak mau ngobrol, mungkin Bu Lisa boleh pancing ya di awal dulu untuk ngobrol sendiri. Mancing-mancing untuk dia mengobrol, mau mengutarakan isi perasaannya gitu. Jadi memang feeling ini wajib sekali harus dikeluarkan apa yang sedang dirasakannya, biar nggak tertumpuk di hatinya. Nah, kalau misalnya itu tertumpuk, jadilah psikomatis. Dibawa ke dokter, tidak ada penyakitnya, tapi selalu merasakan ada sakit. Nah, itu namanya psikomatis. Nah, kemudian apalagi itu Mira treatment selama 6 bulan kurang lebih, dan alhamdulillah sembuh Bu Lisa. Jadi treatmentnya itu setiap pulang kerja, Mira temenin. Jadi nggak langsung masuk ke kamar ya, walaupun kita selelah-lelahnya, tapi dia juga membutuhkan kita. Nah, jadi kita yang sehat, walaupun pikiran juga sedang kacau, tapi kita coba untuk mengerti. Nah, kalau feeling ini sudah sembuh, otomatis lingkungan itu juga ikut bahagia. Jadi tidak ada tekanan, tidak ada suasana yang tidak enak, ataupun kalau bertemu orang lain, suasananya juga jadi bagus, hangat, ramah, seperti pembawaan atau karakter positifnya dari feeling. Kalau kemudian
kalau misalnya feeling ekstrovert itu kan memang tidak terlalu banyak bercerita. Nah, mungkin bisa di-treatment juga dengan ditemani. Kalau dia nggak mau ditemani, ya nggak apa-apa. Memaksakan diri untuk ditemani aja, Bu Lisa. Begitu. Begitu kira-kira untuk suaminya yang feeling yang punya psikomatis. Ini berdasarkan pengalaman pribadi aja Bu Lisa. Jadi kita sharing-sharing ya kan karena Bu Lisa punya suami feeling, Mira juga punya mama feeling. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Rivina untuk tanggapannya dan juga Bu Lisa atas pertanyaannya. Kita lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini dari Ibu Rusma. Nah, pertanyaannya Bu, anak saya cowok umurnya 9 tahun, feeling extrovert, suka screen time. Kalau disuruh belajar agak susah. Gimana caranya agar anak feeling extrovert mau belajar dengan sendirinya? Silakan Bu Rivina tanggapannya. Ya. Eh, Kembali lagi ya, kalau belajar itu kan logikanya berarti yang menaikkan bobot dari nalar dia, gitu, informasi yang ada. Jadi kembali lagi kita naikkan lagi tangki cinta si anak feeling. Jadi biasanya anak feeling itu memang untuk belajar males, kan males ya, eh, kurang termotivasi untuk belajar sendiri. Kecuali dia memang menyintai pelajaran itu. Melalui apa? Bisa melalui gurunya gitu, gurunya yang memang yang dia sukai, ataupun teman-temannya gitu kan. Jadi terus kebutuhan kenapa dia harus belajar itu. Nah, gitu. Jadi kebutuhan cintanya itu ada di situ. Makanya baru dia mau belajar. Tapi kalau dia merasa itu tidak eh, apa namanya tidak tidak dicintainya, maka agak susah, Bu. Jadi biasanya kalau pengalaman saya ya, rajin belajar itu karena memang dengan saya belajar, saya ranking kelas, saya bisa membahagiakan orang tua. Nah, di situ. Jadi saya lihat ketika kakak saya berprestasi itu ada nampak orang tua bahagia di situ. Jadi kita mengejar eh, cintanya orang tua dengan prestasi. Ah, disitulah yang membuat akhirnya saya mau belajar hal-hal yang susah gitu. Dalam artian yang tadinya memang kayak matematika itu kan untuk orang pilih sangat susah ya, tapi itu bisa ditaklukkan dengan kita ingin pengakuan bahwa kita bisa mampu mengejar itu dan kita dapat ranking dan kita dapat pengakuan dari orang tua gitu. Kita merasa kita disayangin, maksudnya menjadi kebanggaan. Jadi kalau anak-anak mungkin ya ada dia ketika dia belajar itu ada hasilnya, rewardnya, dalam artian dia lebih dicintai, merasa lebih dicintai, lebih disayangi, lebih diutamakan. Nah, itu maka dia bisa ya. Ini memang cinta rebut dulu cinta si anak feeling, Bu, agar dia belajar dengan sendirinya. Gitu. Karena memang untuk logika dia berpikir, belajar itu kan berpikir ya, berpikir secara menggunakan otak kiri gitu. Itu dia akan mampu menaikkan bobotnya ketika cintanya juga semakin besar terhadap pelajarannya itu, ataupun terhadap orang yang menyuruhnya, ataupun kenapa dia harus belajar. Nah, kecintaan terhadap suatu hal itu harus ditingkatkan lagi, makanya dia akan otak kirinya akan lebih mudah untuk melaksanakan itu bekerja. Mungkin itu Mira. Atau Oke, ada feedback dari Bu ini, Bu Bu Rusma. Rusma. Iya. Silakan Bu Rusma kalau misalnya ada tanggapan lagi, silakan ditanggapi. Tapi terima kasih Bu Rivina untuk tanggapannya. Mudah-mudahan ini menjawab dari pertanyaan Bu Rusma. Sudah cukup Bu tanggapan dari Bu Rusma. Baik. Terima kasih Bu Rusma pertanyaannya. Terima kasih. Oke, nah ini selanjutnya ada dari Ibu Virai. Assalamualaikum Bu Rivina dan Mbak Mira, izin bertanya tapi via voice and mute. Oke, silakan Bu Virai. Iya, Assalamualaikum Mbak Mira dan Bu Rivina. Iya, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Virai, Insting. Kebetulan saya lokasinya di Jati Bening, Bekasi ya Bu dan Mbak.
Ah, Nah, mau izin bertanya, anak saya ini saya mempunyai 2 anak. Yang pertama itu laki-laki 11 tahun, kemudian, feeling introvert, dan yang kedua adalah, perempuan, 6 tahun insting. Jadi yang perempuan sama nih dengan saya insting gitu. Nah, yang mau saya tanyakan untuk anak saya yang feeling, selama ini kalau belajar tuh memang harus dengan bunda ya Bu ya. Jadi dia tidak pernah bisa belajar tanpa ada bunda di samping gitu. Meskipun saya hanya misalkan saya juga lagi buka laptop atau baca buku, tapi yang penting ada bundanya nih di samping. Terus kemudian kalau ditinggal sebentar, misalkan ke supermarket itu saya baru parkir aja, itu bisa udah video call 4 kali gitu. Jadi saya jadi bertanya-tanya ini sebenarnya anak insting ini masa depannya itu memungkinkan nggak ya untuk dia bisa kuliah misalkan di luar kota, jauh dari orang tua, atau bahkan ya misalkan ya syukur-syukur bisa ke luar negeri gitu yang deket-deket mungkin gitu. Jadi itu aja sih Bu pertanyaannya memungkinkan nggak untuk memaksimalkan anak feeling kuliah di luar kota atau di luar negeri gitu. Terima kasih Bu. ya, Oke, sih Bu, ada pertanyaannya. eh silahkan Bu Rivina ya, tanggapannya. iya, langsung saya jawab ya. Jadi hampir sama tadi ya, kayak Bu, apa tadi pertanyaannya kan anak feeling kok susah kali belajar gitu kan, terus apalagi feeling extrovert ya, kenapa mesti ditunggui gitu ngobrol, kenapa? Karena dia memang ketika dia menggunakan otak kirinya sebentar aja dia belajar itu udah mumet Bu. Udah mumet dalam artian eh, apa namanya, lebih panas gitu ya dibandingkan ketika dia ada orang lain di sampingnya. Kenapa ada orang lain dia lebih apa? Karena dia bisa mengobrol gitu ya, mengeluarkan kata-katanya apa yang dia rasakan gitu. Jadi orang feeling ini lebih cepat dia menangkap ketika dia ada orang lain yang menjelaskan. Sama-sama belajar, habis itu dia lebih dekat ketika orang itu menerangkan dengan bahasanya sendiri. Nah, daripada dia membaca. Jadi orang feeling ini ketika membaca sendiri, itu dia langsung dari lihat daftar isinya, kemudian lihat kesimpulannya. Dia nggak bisa detail, udah bosan itu dia nunggu detail, membaca, menghafal, itu benar. Tapi kalau ketika dia sama-sama ada orang yang baca juga, gitu kan, habis itu dia terjadi dialog, dalam artian dialog, nanti misalkan tadi logis itu apa ya? Oh, ternyata logis itu harus sesuai data, harus ada sistematisnya, sesuai dengan eh, tata norma yang berlaku. Itu ketika ada komunikasi, ketika langsung ditanya, itu lebih cepat nangkep si orang feeling. Ataupun misalkan kenapa bacaan itu misalnya sejarah gitu. Kenapa orang feeling memang suka misalnya sejarah ataupun tentang tokoh-tokoh. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan dia menalarnya tentang eh, hubungan sosial manusianya, gitu, tertariknya itu dosen manusia. Tapi kalau misalkan tentang matematika, logikanya itu bagaimana, itu harus kita ceritakan dulu runutannya berdasarkan pola pikir si orang feeling tadi itu, gitu. Jadi orang feeling ini perlu karena dia tadi otak kirinya ya cuman 20% yang bisa dia tingkatkan, makanya tangki cintanya itu bobotnya harus kita tingkatkan, makanya itu akan bisa. Apakah dia bisa nantinya merantau? Itu bisa, Bu. Ketika dia memang tadi tangki cintanya, kenapa dia mesti merantau? Kenapa dia mesti misalkan lulus S2, S3, S4, S1, S2, S3 gitu. Kenapa dia mesti mencapai itu, berprestasi ataupun mendapatkan beasiswa? Ya, itu alasan itu kenapa? Karena itu cintanya yang lebih mudahnya itu sekarang ini ya orang tuanya. Dia mencari cinta orang tuanya dasar itu. Gitu. Nah, apakah bisa? Ya bisa gitu. Saya sendiri, saya bisa apa? Yang tadinya orang yang susah sangat dengan matematika itu, saya bisa menaklukkan matematika itu sehingga saya bisa sampai S3 Bu, jurusan statistik
dengan beasiswa. Itu kenapa? Ya karena saya mau menunjukkan bahwa saya bisa berprestasi dan saya merasa ketika saya berprestasi saya mendapat penghargaan dari orang tua, kasih sayang dari orang tua gitu. Jadi untuk anak kalau misalnya kita sebagai orang tua anak, jadi bagaimana kita penuhkan dulu tangki cinta si anak itu kepada kita, bahwa itulah salah satu jalan si anak mendapatkan cinta dari orang tuanya. Mungkin itu bisa Bu, itu pengalaman. Iya, 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 iya. Masya Allah ya, Bu Rivina ya, merantau jauh ya. Iya, Tapi justru saya berpikirnya entah ya, mungkin karena saya insting gitu, mungkin di POV-nya saya jadi agak berbeda gitu. Saya justru berpikir gimana caranya anak saya tuh, Mas tuh kalau melakukan apa-apa nggak usah untuk bunda gitu, nggak usah untuk ayah gitu, tapi untuk diri Mas sendiri, misalkan les futsal gitu, dia jadi kapten, terus kemudian bunda Mas gol 6 kali gitu. Jadi terus gimana bunda, suka nggak, bunda happy nggak gitu. Jadi aku justru berpikir dan mengajari dia, Mas, kalau melakukan sesuatu itu jangan untuk bunda, jangan untuk ayah, jangan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri dulu gitu. Nah, apa justru salah ya? Takutnya jadi salah memaknai gitu. Jadi bagaimana yang baiknya gitu, Bu? Terima kasih. Assalamualaikum. ya sebenarnya kan itu tingkatan ya Bu ya. Nah, tingkatan namanya makom ya, naik makom. Jadi naik kecerdasan emosi si anak sendiri. Jadi kan si anak tadi masih 11 tahun. Jadi dia masih berproses, apalagi laki-laki ya Bu. Logika laki-laki itu berproses setelah dia makin udah akil balik. Beda dengan perempuan. Perempuan itu agak lebih cepat dia berproses untuk logika perasaannya, logikanya seperti. Tapi kok laki-laki itu mulai ketika dia udah balik, dalam artian secara fisiknya dia balik, disitulah baru dia mulai ada logika berpikirnya. Logika berpikir maksudnya lebih kalau kita bilang logis ya, logisnya tadi. Di situ kita kasih tanam kalau misalnya kembali ke fitrah Bu. Jadi tadinya dia ke orang tua, kita tingkatkan lagi cintanya kepada Sang Maha Penciptanya. Pencipta dari siapa? Orang tuanya dan dia sendiri. Jadi itu tingkatan. Jadi proses kalau saya ya, prosesnya memang awal-awal ke orang lain, orang lain. Kemudian setelah makin berproses gitu kan, semakin banyak benturan-benturan, itu akhirnya eh, eh, kan tadi kita ingin orang tua. Terus ketika nggak tercapai, kita kan merasa kita tidak membahagiakan orang tua gitu kan. Di situ kita akan kecewa. Ketika kita kecewa untuk bangkit kembali itulah namanya naik makom ataupun naik tingkat dari emosi si anak. Bagaimana Anda memahami hidup bahwa segala sesuatu itu ketika kita mengharapkan cintanya manusia ataupun orang tua kita, maka kita akan terus kecewa. Kenapa? Ya karena hidup ini memang kan ujian ya Bu. Apa yang kita cintai itulah yang akan diuji. Benar-benar cinta karena memang manusia atau sang pencipta di situ. Jadi itu proses Bu. Proses. Jadi saat ini ya itu dulu ditanamkan. Nanti dengan adanya benturan-benturan, nanti dia kita akhirnya ketika dia jauh, nah saya itu mulai merasa Bu, ketika jauh itu yang nolong tidak ada lagi orang tua kan. Kita sendirian di rantau orang, ketika kita mengharapkan orang tua langsung datang, kan tidak mungkin. Jadi kita gantungnya kemana? Ke sang pencipta lagi. Gitu. Jadi itu memang proses ya. Jadi proses sekarang juga mulai diapakan bahwa cintanya Allah itu lebih besar dari cintanya ayah bunda. Kenapa? Karena ayah bunda juga diciptakan dengan sang pencipta. Jadi sedikit dengan sedikit kita tambahkan pemahaman dia, terus pola pikirnya ya tadi kan logis ya, supaya logisnya itu apa, bahwa ketika kita cuman orang tua gitu kan ataupun ayah bundanya saat ini, jadi kalau ketika ayah bunda tidak ada, siapa yang harus dicintai kan? Berarti kan cintanya lagi kepada yang maha penciptanya di situ. Jadi ketika saya terima benturan-benturan gitu, ketika nggak ada orang yang
yang orang dekat dalam artian secara fisik dapat saya lihat gitu. Ternyata saya harus bergantung pada siapa ini? Pada Sang Pencipta. Disitulah akhirnya saya belajar bagaimana mencintai Sang Pencipta. Caranya apa? Ya jadi sholat. Tadinya sholatnya dalam artian telat waktu jadi tepat waktu. Yang tadinya cuma 5 waktu ditambah lagi sholat sunatnya sampai akhirnya saya merenungkan diri gitu, saya ini siapa, pencipta siapa, membiasakan untuk sholat malam. Nah, di situ sholat malam, akhirnya saya memahami diri saya siapa, akhirnya ya udah gitu. Jadi cinta kita itu tidak ke manusia lagi, tidak banyak kecewa lagi. Kenapa? Karena semua yang datang itu akhirnya itu memang takdir Allah, keikhlasan. Jadi tingkat tertinggi seorang feeling itu ketika emosinya cerdas adalah dia ikhlas dalam melakukan apapun. Sehingga apapun yang respon dari orang lain, karena dia ikhlas melaksanakan itu, ya al-ikhlas itu kan bahwa tiada sesuatu yang kuharapkan kecuali memang ini karena perintah Allah, gitu. Karena mengharapkan ridhonya Allah. Nah, itulah ikhlasnya di situ. Jadi memang itu prosesnya. Jadi kalau 11 tahun itu untuk anak laki-laki, penuhkan dulu Bu cintanya. Kenapa? Apalagi anak laki-laki ya. Ketika dia tidak menemukan dari orang tuanya, dia akan menemukannya nanti di orang lain, kita akan kehilangan dia. Dalam artian dia tidak akan percaya lagi sama kita dan dia punya motivasi yang kita tidak tahu gitu apakah bagus atau tidak. Itu kan lebih bagus sekarang kita sebagai orang tua menginginkan hal yang terbaik anak, rebutlah dulu itu. Kenapa? Ketika memang si feeling ini sangat falling in love terhadap orang tuanya gitu kan, nanti proses-proses dia kuat sampai usia 7 tahun karena matangnya laki-laki ini Bu secara riset itu dia mulai usia 20 tahun ke atas. Jadi kalau misalnya ketika dia balik itu dia mulai melihat-lihat tuh apa bedanya pola asuh orang tua dengan kawan-kawannya, apalagi feeling kan dia lebih cepat ketika ada nampak kasih sayang atau perhatian dari orang lain gitu kan, dia tertarik itu dia akan lebih cepat menerima gitu apa namanya pengaruh dari lingkungan, apalagi FE ya, pengaruh dari lingkungan itu sangat kuat. Jadi bersyukurlah ketika saat ini si anak cintanya penuh sama orang tua. Agar apa? Supaya dia lebih mudah kita arahkan. Gitu. Karena dia percaya, kita arahkan. Terus bagaimana kita membangun tadi ya logika dia kan, supaya dia tadi mau ke luar negeri atau mau lebih meningkatkan kapasitas logika dia untuk berjuang, ya itu kita kasih lagi masukan-masukan, pelajaran-pelajaran, kita cerita. Jadi feeling ini dia karena figur ya, kita ciptakan orang-orang kenapa dia mesti seperti itu figurnya itu. Jadi kita ceritakan terus apa tanggapan kita, bagaimana kita ceritanya itu terhadap orang, tentang orang itu, dia melihat ekspresi kita ketika bercerita, terus intonasi kita, apa yang kita rasakan ketika kita pengen, misalkan saya ingin kamu sebagai imam masjid. Kenapa sebagai imam masjid? Misalnya Masjid Nabawi gitu. Kenapa? Di situ Allah kasih cinta. Jadi kasihkan hal-hal yang memang dengan dia melakukan itu cintanya kita terhadap dia tuh makin besar. Dan sisipkan juga bahwa selain cintanya kita, yang paling utama, yang paling kita kejar sebagai manusia itu adalah cintanya Sang Pencipta di situ. Jadi proses memang. Mungkin itu Bu Pirai. Ada silakan kembalikan. Iya, alhamdulillah sangat tercerahkan sekali Bu Rivina. Terima kasih banyak Bu Rivina untuk pencerahannya. Assalamualaikum, sehat-sehat Ibu dan Mbak Mira. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Firai pertanyaannya dan tentunya terima kasih banyak juga Bu Rivina yang sudah menanggapi dengan sangat baik pertanyaan dari Bu Firai selaku ibu yang punya anak feeling extrovert dan dijawab juga oleh Bu Rivina yang feeling extrovert. Tentunya mungkin banyak sekali pertanyaan ya Bu Rivina ya, karena melihat
kondisi anaknya yang feeling mungkin kalau untuk bagian akademis tidak terlalu menonjol atau tidak terlalu berminat, bahkan disuruh belajar pun malas, begitu ya. Jadi mengkhawatirkan orang tua, apakah bisa dia sampai ke jenjang kuliah atau pendidikan tinggi, sampai ke, oh maaf, oh anaknya yang FI, suami yang FE. Tapi mesin kecerdasannya sama ya Bu Fira ya, sama-sama feeling. Berarti ayahnya sama dengan anaknya yang laki-laki ya Bu Fira ya, sedangkan Bu Firai sama dengan anaknya yang perempuan sama-sama insting, Masya Allah. Nah, jadi pertanyaan ya Bu Rivina ya, apakah bisa mandiri, apakah bisa sampai pendidikan tinggi, bahkan mencapai cita-citanya, mungkin punya keinginan kuliah di luar negeri. Nah, mungkin banyak sekali pertanyaan seperti itu ya Bu Rivina untuk anaknya yang feeling. Jadi itu juga salah satu kecemasan. Nah, kalau itu tadi juga udah tanggapan Bu Rivina, udah jelas banget ya. Dan dari yang Mira tangkap, dari tanggapan, oh ini ada pertanyaan dari Bu Ese, ya. Kalau begitu kita lanjut aja lagi ke pertanyaan selanjutnya. Nah ini pertanyaannya, Kak, bagaimana anak usia 3 tahun bisa ngaji Iqra, anak feeling introvert? Nah ini sebelumnya kita juga udah bahas bagaimana treatment anak feeling bisa belajar ya, Bu Rivina. Nah ini kita dengarkan sekali lagi tanggapan dari Bu Rivina. Silahkan Bu Rivina. Ya, 3 tahun masih terlalu kecil ya Mbak. Jadi anak-anak itu kalau 3 tahun ya biasanya kalau anak feeling, kalau memang tangki cintanya ya kebutuhan dia berkomunikasi, sering kita ajak berkomunikasi, dia udah pandai banyak cerita ya, banyak cerita. Ini laki-laki apa perempuan? Silahkan Bu Ese, mungkin boleh ditambahkan. Laki-laki apa perempuan? Biasanya ketika tangki cinta si anak feeling udah terpenuhi, dia banyak banyak bercerita ya, banyak ngobrol laki-laki ya. Dia ngomongnya banyak nggak Bu? Maksudnya suka cerita nggak si anak feeling ini? Iya, Ya, suka suka cerita. cerita. Jadi kalau cara dia mau Ikro ya, Ikro itu dia pakai cerita Bu. Kenapa kita harus belajar Ikro? Gitu. Kasih hal-hal yang buat dia itu cinta dengan Ikro-nya. Dan orang feeling ini lebih suka mendengar kan. Jadi eh, karena dia kalau baca sendiri, apalagi anak-anak usia 3 tahun itu kan memang untuk logikanya itu belum perlu sih Bu sebenarnya, tapi lebih lebih dulu ke tangki-tangki cintanya itu dipenuhi gitu. Apalagi anak feeling gitu kan. Tangki-tangki cintanya yang berbentuk apa? Tadi kasih sayang, kemudian ditemani. Kok baca Iqra itu di kita kasih sambil main gitu kan. Terus kita dengarkan aja bacaan-bacaan Iqra itu, dia pendengaran si feeling ini lebih cepat gitu dengan ngobrol gitu daripada dia suruh baca sendiri gitu. Jadi karena usia 3 tahun itu memang sangat eh, apa namanya, jangan terkecoh kita dengan harus cepet-cepet si anak itu bisa pandai baca Iqra, baca tulisan gitu, kalistung gitu kan. Tapi penuhin dulu Bu cintanya. Jadi kalau udah penuhi cintanya, masanya nanti tiba-tiba aja si anak itu eh, kita nggak ngajari lagi, dia keluar sendiri. Itulah keistimewaan manusia ini Bu, gitu kan. Penuhkan dulu anggotanya sesuai punya. Ada masanya nanti dia langsung bisa langsung keluar gitu apa yang kita inginkan. Tapi itu tadi jangan sampai kita ingin dia belajar iko tapi melukai perasaannya, melukai rasa nyamannya gitu. Apalagi kalau anak feeling ini kan dia suka udah habis cerita, udah habis kata-katanya, apalagi laki-laki ya, habis kata-katanya 20.000, nggak sampai 20.000 kata per hari, itu biasanya orang feeling suka tidur, istirahat gitu. Makanya eh, penuhi dulu apa suplemennya dulu, maksudnya makanannya, rasa cintanya, mainnya, banyak ngobrolnya, banyak ditanya perasaannya, terus bagaimana eh,
makanya secara emosi, secara fisiknya itu dulu yang dipenuhi kalau untuk usia 5 tahun ke bawah. Setelah itu nanti kalau itu udah terpenuhi dia cepet aja tuh Bu, kita dapat nanti si anak itu dengan sendirinya mampu di situ. Jadi kalau kita duluan ketika usia di bawah 5 tahun kita duluan membentuk karakter logika berpikirnya dalam artian logiknya nanti kita kehilangan ininya esensi dia sebagai tadi ya perkembangan dari potensi dianya sendiri. Tadi kan dia ketika potensi dia feelingnya dinaikkan bobotnya maka untuk yang lain akan mengikuti. Jadi kalau untuk awal-awal bisa ngaji Iqra ya sambil nyanyi gitu. Jadi anak feeling ini kan suka senang-senang ya, nyanyi, drama, main gitu kan. Itu pingsil gitu kan. Kayak angka 1 atau lurus itu apa? A atau alif gitu kan, alif. Terus ada sampan itu pasan dari abah. Jadi dia tidak langsung kita bilang alif, bata, nggak bisa seperti itu. Anak pining ini diajak bermain, ngobrol, terus pokoknya senangkan dulu perasaannya. Dengan sendirinya nanti udah masanya itu keluar semua Bu, kepintaran si anak pining ini. Oke, baik. Terima kasih Bu Rivina tanggapannya. Nah, kira-kira gimana nih tanggapan dari Bu Ese? Apakah sudah cukup atau ada lagi yang mau ditanyakan? Karena anaknya juga masih 3 tahun, jadi treatment yang tepat banget itu tadi yang disampaikan Bu Rivina ya untuk anaknya yang paling introvert sudah cukup. Oke, baik. Terima kasih Bu Ese pertanyaannya. Oke, nah kita lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini pertanyaan terakhir kita untuk malam hari ini. Itu pertanyaan dari Ibu Alma Julia. Karena waktunya sudah di jam 20.53 menit waktu Indonesia Barat, Mira akan langsung bacakan pertanyaannya. Nah, pertanyaannya, Bu, izin bertanya, saya feeling extrovert. Kalau ambil jurusan guru SD, kira-kira bagus atau tidak ya, Bu? Atau ada pilihan yang lain yang lebih bagus lagi ya, Bu? Soalnya bingung. Terima kasih, Bu. Oke, silakan Bu Rivina tanggapannya. Ya, FE ini suka banyak bingungnya. Saya masih bingung sampai sekarang. Sebenarnya Bu, untuk bergerak orang FE itu difasilitasi ya, fasilitasi. Jadi selama Ibu merasa di jurusan itu yang Ibu ambil itu Ibu ada mendapatkan cinta di situ, gitu. Ada motivasi, difasilitasi lebih mudah Ibu untuk mendapatkan itu, itulah yang pilihan yang terbaik. Jadi Ibu lah yang tahu pilihan terbaik berdasarkan perasaan Ibu gitu. Kenapa? Karena ketika kita nanti orang feeling ini bergerak itu berdasarkan memang lingkungannya gitu. Jadi kayak misalnya anak guru SD gitu kan, kira-kira Ibu menghadapi anak-anak SD gitu usia misalkan apakah usia 7 tahun ke bawah, 7 tahun sampai 10 tahun ataupun 10 sampai 12 tahun itu kan berbeda ya. Kalau SD itu kan dari kelas 1 kelas 3 itu satu bagian, 4 ke 6 itu satu bagian. Itu kira-kira lebih mudah yang mana Ibu menghadapinya? Lebih enak di mana? Nah, kita menghadapi manusia. Belum belum tentu orang FE ini ketika berjumpa orang dia merasa nyaman gitu. Kenapa? Karena dia memang terlalu tergantung lingkungan dan mood dia. Jadi untuk memilih itu ya hadapi dulu gitu kan, hadapi, kemudian jalani, dan ketika tidak sesuai dengan perasaan atau ekspektasi, diskusikan dengan orang-orang terdekat ataupun yang kita percayain, yang kita kagumi. Kenapa kita ngambil jurusan? Biasanya orang FE ini ngambil jurusan itu ada seseorang yang menyuruh dia, ataupun ada orang yang dia lihat kayaknya enak ya mengajar anak SD. Dia selalu melihat orang lain dalam artian ada orang lain ataupun motivasi orang kenapa dia ngambil jurusan itu. Jadi di situ yang harus kita gali lagi terus kita dalami kenapa kita
mengambil anak istri. Jadi mana yang bagus itu kalau orang feeling itu perasaannya sendiri udah tahu sebenarnya, Bu. Jadi mungkin kenapa Ibu ragu, itu yang perlu didiskusikan dengan yang Ibu percayain. Apa ketakutan-ketakutan, apa yang dirasa kalau ngambil ini, apa yang terasa berat, itu didiskusikan langsung. Jadi memang mana yang lebih baik, ya diri sendirilah yang tahu gitu untuk orang FE ya. Jadi dia memang harus cari orang yang dia percaya, terus apa keraguannya itu dicari tadi kan supaya dia logis, dicari data-datanya gitu. Untuk jurusan itu apa yang memberatkan dia, apa yang tidak mengenakkan dia. Satu lagi, ketika si feeling ini apapun kerjaannya, apapun profesinya gitu kan, rezeki dia itu biasanya dari orang lain, maksudnya dari manusia, orang-orang yang sayang ataupun kagum pada dirinya. Jadi rezeki si feeling ini berbeda ya kalau orang sensing itu kan dengan banyaknya dia bekerja, banyaknya dia membuat satu usaha. Tapi kalau orang feeling, rezekinya itu dari banyaknya orang-orang yang terpuaskan dengan keberadaan dia. Jangan khawatir. Jadi rezeki orang feeling itu di situ gitu. Jadi ketika si feeling ini udah bermanfaat pada orang lain, udah banyak disenangin orang lain, rezekinya itu datang sendiri gitu. Di situ, Bu. Jadi bagaimana kita mendapatkan cinta, karena tadi kan cinta ya, feeling itu cinta, bagaimana kita menciptakan cinta-cinta di banyak tempat, itu kitalah yang membuatnya. Kita dulu yang menaikkan kapasitas kita supaya orang lain punya kebutuhan pada si orang feeling, punya kebutuhan pada kita, punya kepentingan sama kita. Semakin kita bermanfaat pada orang lain, si feeling rezekinya semakin lancar. Nah, Oke, baik. Terima kasih Bu Rivina tanggapannya. Nah, mudah-mudahan menjawab ya untuk pertanyaan dari Ibu Alma Julia. Terima kasih Bu. Dengan senang hati Bu Alma Julia. Semoga bermanfaat ya. Bisa langsung eh, apa namanya bisa langsung dilakukan ya Bu Alma Julia ya. Jadi nggak bingung-bingung lagi. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Rivina untuk tanggapan terakhir dari pertanyaan Bu Alma Julia, karena waktu kita juga sudah masuk ya di jam 20:59 waktu Indonesia Barat. Jadi kayaknya ini adalah detik-detik terakhir kita di Brainy Talk malam hari ini. Silahkan Bu Rivina untuk closing statement tentang feeling pada malam hari ini. ya, terima kasih Mira untuk kesempatan pada malam ini. Terima kasih buat mbak-mbak, ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semuanya yang hadir pada hari ini mendengarkan dialog kita untuk menambah wawasan tentang si feeling yang katanya sih tidak logis, ternyata memang tergantung kapasitas ya dari masing-masing karakter orang tersebut. Jadi untuk si feeling ini ketika mesin kecerdasan yang lain melihat si feeling gitu kan, misalnya kan terlalu lambat, terlalu nyantai, terlalu tidak logisnya seperti itu. Kenapa? Ketika si feeling dia tangki cintanya udah penuh, gitu kan, udah penuh, kemudian tidak terlihat produktif, maka orang-orang sekitarnya khawatir. Sebenarnya ketika tangki cinta si feeling udah penuh dan dia banyak bermanfaat bagi orang lain, dia punya manfaat bagi orang lain mengakui keberadaannya, rezeki dia akan datang dengan sendirinya. Jadi jangan khawatir dengan anak-anak feeling yang kelihatannya tidak mempunyai kalau secara lihat misalnya kemewahan ataupun prestasi, tapi yakinlah semakin kita memenuhi tangki cinta si feeling, semakin dia bermanfaat pada orang lain, semakin timbul keikhlasan dari seorang si feeling, maka
rezekinya datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Enaknya jadi orang feeling itu ketika kita sudah mulai mendapatkan, ketika kita ingin A, kita hanya berpikir aja, kita merasakan, maka Allah langsung kun fayakun. Nah, seperti itu. Jadi rezekinya itu tidak tidak bisa kita bilang kita mengharap dari si A, datangnya dari si A. Tapi enggak, si feeling itu selalunya datangnya kita berbuat baik pada si A, maka nanti yang datang dari si Z. Jadi rezeki si feeling itu memang dari orang lain, dan dari semakin bermanfaat dia kepada orang lain, maka rezekinya semakin mengalir. Terima kasih, saya sudahi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Yang benar adalah datangnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Rivina. Mira ucapkan mewakili dari Stephen Brain yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyampaikan materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini tentang feeling, dan disampaikan juga dengan sangat baik dan sangat jelas, dan juga membantu banyak Bapak Ibu yang bertanya pada malam hari ini, dan juga alhamdulillah Brainity Talk kita pada malam hari ini juga dapat terselesaikan dan berjalan dengan lancar ya Bapak Ibu. Dan tentunya terima kasih banyak juga, tidak lupa untuk Bapak Ibu dan teman-teman Sobat Brainity Talk yang selalu setia mengikuti event Brainity Talk di setiap hari Rabu, dan khususnya pada malam hari ini. Dan tentunya ini bukanlah akhir dari perjumpaan kita, karena insya Allah kita akan terus terhubung dan berkomunikasi, dan mungkin kita akan berjumpa kembali di lain waktu di event-event Brainity lainnya. Dan Mira juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Stephen Brain yang sudah memberikan Mira kesempatan dan juga kepercayaan untuk menjadi MC di Brainity Talk pada malam hari ini. Dan juga terakhir ya, sebagai informasi kepada Bapak Ibu dan teman-teman Sobat Brainity Talk semua, bahwasanya Brainity Talk ini akan kita hentikan sementara karena mengingat minggu depan insya Allah umat muslim sudah mulai menjalankan ibadah puasa Ramadan. Jadi selama bulan Ramadan Brainity Talk akan kita liburkan sejenak ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita mungkin akan berjumpa kembali setelah bulan Ramadan ataupun di minggu kedua bulan Syawal ya Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan ya kita masih diberikan kesehatan, nikmat, dan juga kesempatan untuk dapat bertemu kembali di Brainity Talk sesi selanjutnya. Dan tentunya kesempurnaan hanya milik Allah. Mira selaku MC pada malam hari ini dan juga mewakili Bu Rivina memohon maaf jika ada kesalahan ataupun kehilafan dalam bertutur kata dan juga penyampaian. Dan Mira mewakili tim Stephen Brain juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah untuk Bapak Ibu dan seluruh promotor Stephen Brain, dan juga Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini tentunya, dan bagi yang menjalankannya ya terutama. Dan mari kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Brainity Talk kita pada malam hari ini. Sekali lagi semoga kita masih diberikan umur, ya waktu, kesehatan, dan juga kesempatan untuk berjumpa di Brainity Talk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sekali lagi Bu Rivina. Waalaikumsalam.